Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hasria. Saya merupakan salah satu mahasiswa dalam PPG Daljak Guru PAI tahun 2021 LPTK UIN Alauddin Makassar. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam, sehari-hari bertugas di SD 17 Paraluara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar tentang surah Al-Falaq. Materi ini terdapat pada pelajaran kelas 4 semester 1. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian uji kinerja atau UKIN mahasiswa program profesi guru PAI UIN Alauddin Makassar tahun 2021. Mohon perkenannya Bapak Ibu dosen untuk dapat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Kelihatan sudah ceria semua ya, berarti sudah siap belajar. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya nak. Ayo. Baca pimpin dulu doanya nak. Sini. Baca doa sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisidani Ilma warsukani fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sekarang kita baca surah pendek, surah Al-Fatihah dengan Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya, perhatikan Ki Amara. Muhammad Rian, katakan Ki. Reza Anugrah, Hadir. Randy Anugrah, Hadir. Bese Rizky Fadila, Reni Oktaviana, Zulkifli, Hadir, Bu. ada. Akila, Hadir. ada. Nurul Inayah, Hadir, Bu. alhamdulillah di semua. Baik. Kita lanjut ya. Masih ingat pelajaran tahun minggu lalu? Ya, masih ya.
tentang surah Al-Falaq. Bagaimana caranya membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar? Dibaca berulang-ulang, dibaca ayat per ayat, ya. Nah, pelajaran kita kali ini juga masih ada hubungannya dengan yang minggu lalu, masih tentang surah Al-Falaq. Baik, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca? Coba, suruh baca apa ini? Peserta didik mampu menjelaskan Makna yang terkandung di dalam surah Al-Falaq dengan benar. Yang kedua, Ica baca apa ini? Peserta didik Mampu menyebutkan keutamaan yang terkandung. dalam surah Al-Falaq dengan benar. Ya. Yang ketiga, Peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi pemahaman makna Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang keempat, Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna surah Al-Falaq. Jadi ini tujuan kita belajar hari ini. Jadi sebentar harus bisa, kalau selesai pembelajaran harus bisa menyimpulkan apa itu isi kandungan surah Al-Falaq dan apa keutamaan membaca surah Al-Falaq. Nah, baik ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Ya, kita bagi kelompok. Ya, berdiri kita. Perempuan dengan perempuan laki-laki. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasidin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bumbul-bumbul. Wa min syarri hasidin idza hasad.
bacakan artinya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengajar yang ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku demi berdoa yang berasal dari pada. Min syarri ma khalaq. Dari segala makhluknya. Dan dari jahat malam apabila tergila gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita yang siang dengan kata kumpul-kumpul. Hasidin isa hasad. Dan dari kejahatan pandai yang apabila dimiliki. Oke. Masih semangat? Baik. Kita lanjut ya. Perhatikan yang ada di atas ya tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah yang ke-113. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Dulu. Kenapa dikatakan surah Al-Falaq golongan surah Makkiyah? Di dalam Al-Qur'an ada dua golongan surah. Surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah itu surah Makkiyah namanya. Nah, sedangkan ayat yang turun di Madinah disebut dengan golongan surah-surah Madaniyah karena ayat itu turun pada saat Nabi Muhammad sedang berada di Madinah. Yang keempat ya, surah Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil. Ya. Jadi Nabi secara umum, Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah. Nah, itulah kandungan surah Al-Falaq. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Ya, kejahatan dari mana saja nak? Tadi yang disebut dalam surah Al-Falaq. Ada kejahatan dari manusia, ada kejahatan dari jin, ada kejahatan apabila telah malam gelap gulita, ada kejahatan dari tukang sihir, ya, ada mantra-mantra. Jadi kita disuruh membaca, diperintahkan membaca surah Al-Falaq untuk berlindung dari kejahatan, supaya terhindar dari segala kejahatan. Nah, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan yang ada di sini. Ini keutamaan. Artinya di sini keutamaan membaca surah Al-Falaq. Coba bisa dibacakan dulu ini, Nak. Sebagai pelindung dari segala bentuk kejahatan, salah satunya yang berkaitan dengan sihir. Iya. Sebagai pelindung dari segala kejahatan, salah satunya yang berkaitan dengan sihir. Jadi kita membaca surah Al-Falaq itu untuk menghadapi atau mencegah adanya tukang-tukang sihir. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sangat menganjurkan pada sahabat untuk membaca surah Al-Falaq di waktu pagi dan jadi membaca surah Al-Falaq. Jadi kalau sore duduk-duduk matahari sudah terbenam, kita membaca surah Al-Falaq. Surah Nas juga. Mungkin tidur
di waktu malam. Kejahatan itu di waktu malam biasa ada binatang buas yang tidak bisa kita lihat. Lagi. Ada juga kejahatan dari orang-orang yang dengki. Apa itu dengki? Iri hati. Oke. Baik ya, kita sekarang akan diskusi. Jadi kelompok 1 akan mendiskusikan tentang isi atau makna kandungan surat Al-Falaq. Kelompok 2, keutamaan membaca surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita diskusikan ya bersama kelompoknya. Ya. Diskusi lagi. Jangan kita nak. Ya. Iya. Bagaimana? Sudah selesai nak? Sudah ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya masing-masing, ya. Kelompok yang mana yang duluan tampil? Kelompok 1 dulu, Dina. Ya, ya, berdiri sini. Berdiri semua di depan. Sini nak ya. Yang kira? Perhatikan teman-teman. Yang oke. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Al-Falaq perintah agar umat Islam senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan. Al-Falaq juga menceritakan tentang kejahatan makhluk. Ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Ada kejahatan tukang sihir, mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Nah, bagus ya, aplaus untuk kelompok 1. Jadi tadi itu dijelaskan, didiskusikan tentang keutamaan tentang isi atau kandungan surat Al-Falaq. Isinya secara umum itu kita diperintahkan untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kelompok 2 ini? Bagaimana kelompok 2? Baik ya. Kita lanjut di sesi diskusi. Jadi untuk kelompok 2 boleh bertanya kepada kelompok 1 sehubungan dengan tadi apa yang didiskusikan. Sekarang kita semangat. Masih semangat? Semangat. Oke. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, saya berdiri nak. 1. Berikan contoh kejahatan orang-orang dengki. Nah, berikan contoh kejahatan. Contoh ya, kejahatan orang-orang yang dengki. Yuk, jawab. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena rasa dengki kepada Nabi Adam. Nah, masih ada contohnya? Ayo. Rasa dengki Adam terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habib karena rasa dengki Qadisiyah yang membunuh saudaranya sendiri. Ya kan? Yang kedua. Jadi
kejahatan itu karena ada juga dari rasa dengki atau iri hati. Contohnya tadi sudah disebutkan sama kelompok 1. Contohnya, ketika masih ingat ceritanya ketika Nabi Adam ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, masih ingat? Kenapa iblis waktu itu? Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia punya perasaan iri hati kepada Nabi Adam. Sehingga dia menjerumuskan Nabi Adam ke dalam neraka. Akhirnya Nabi Adam dilempar ke bumi. Contoh kedua tadi tentang Kabil dan Habil. Kabil itu cemburu, iri hati, dengki kepada saudaranya. Akhirnya dia membunuh sendiri saudaranya. Jadi karena perasaan dengki, kejahatan saudara-saudara itu bisa-bisa orang jadi pembunuh. Puas dengan jawaban tadi dari kelompok 1? Oke, apa dulu untuk kelompok 1? Ya, silakan dicetak. Ya, sekarang kita tampilkan kelompok 2. Ayo. Ya, perhatikan. Siapa yang bertanya? Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi kelompok saya. Ya, silakan bacakan. Bagi petunjuk dan segala bentuk kejahatan salah satunya yang berkaitan dengan sihir. Ya. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam ketika hendak tidur beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ditiupkan pada telapak tangan kemudian disatukan ke seluruh tubuh dan kepala. Uqbah bin Amir menerangkan ketika saya tersedak di dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah, dia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dan aku pun disuruh untuk membacanya juga. Oke, bagus ya untuk kelompok 2. Ayo aplaus dulu. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut untuk sesi pertanyaan ya. Jadi kelompok 2 siap? Siap. Oke, kelompok 1 silakan yang mau bertanya sama kelompok 2. Berdiri Ki. Ya, silakan. Perhatikan Ki. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengamalkan surah Al-Falaq? Siapa yang menjawab? Baik ya. Silakan dijawab pertanyaannya kelompok. Cara Nabi mengamalkan surah Al-Falaq. Nabi Muhammad membaca surah Al-Falaq dan An-Nas ketika hendak tidur. Ya, jadi Nabi Muhammad mengamalkannya dengan cara membaca ketika hendak tidur. Masih ada pertanyaan? Nak? Masih ya, dengarkan terus. Coba tunjukkan atau perhatikan. Nah, coba tunjukkan bagaimana caranya. Membaca surah Al-Falaq dan ditiupkan pada telapak tangan kemudian disapukan ke seluruh tubuh dan kepala. Ya, jadi caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita senang ya. Diri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baru ya. Nah, gitu. Paham? Iya, paham. Oke, sudah paham. Nah, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang makna atau isi kandungan surah Al-Falaq pada kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tadi tentang keutamaan membaca surah Al-Falaq. Jadi sekarang waktunya kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik
diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan. Nah, terus selanjutnya apa namanya membaca? Ya, oke. Nah, itulah tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Falaq. Baik ya, saya lanjut. Saya mau tanya. Tadi cara belajar kita suka tidak dengan cara belajar berdiskusi? Seperti itu. Suka ya. Jadi kalau kita berdiskusi, nanti kita akan belajar berdiskusi. Nah, senang dengan pelajaran hari ini. Iya. Nah, jadi pelajaran Pak minggu depan masih tentang surah Al-Falaq, yaitu tentang menghafal surah Al-Falaq. Jadi siapkan nanti pelajaran nanti di rumah, kita hafal terbaik surah Al-Falaq. Tapi sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu ada LKPD ya? Ibu ada LKPD. Saya kasih waktu selama 5 menit. Ya, tidak usah ditulis soalnya, langsung saja dijawab. Ya, tidak usah ditulis soalnya, langsung dijawab ya. Kasih waktu. Jadi Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Iya. Terus nanti jawab. Selesai. Jadi pelajaran tak selanjutnya minggu depan kita masih belajar tentang surah Al-Falaq, yaitu menghafal surah Al-Falaq dengan tartil, dengan baca benar dan artinya juga. Ya. Nah, sekarang kita tutup pelajarannya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita baca dulu Al-Asri.